Dan kemarin gue baru ngeliat video stylo kemarin ya. Waktu kita bongkar itu kan silikatnya masih banyak. Yang ini sudah lebih baik. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif ya. Kali ini kita mau bongkar-bongkar lagi Honda Beat. Jadi kayaknya semua motor yang ada SAV kita bongkar ya. Kemarin Genio pertama dan tuh banyak banget silikatnya. Jadi benchmark kita tuh untuk yang pertama kali kita bongkar rangka. Terus yang kedua Honda Stylo itu juga kita beli, kita bongkar rangkanya, jadi konten selesai udah kita jual. Ketiga, sekarang ada Honda Beat terbaru. Di mana ini motor bener-bener baru, tapi udah ada yang bongkar duluan, Primes Asia channelnya. Dan ini belum kita bongkar aja, udah ketemu silikatnya di standar samping sama standar 2. Makanya gue penasaran kalau dibuka, apakah makin banyak, dan kita lihat juga kualitasnya seperti apa. Nah, biar bongkar-bongkar lagi pas kita pasang lagi itu bagus, nggak ada baut yang loncer, nggak ada yang luka, kita pakai ini dulu nih. Kalau misalkan kita mau buka-buka bautnya, kita kasih lubrikan dari Rexco 50. Jadi kalau kita pakai multipurpose lubrikan ini ya, coba kesini nih. Ini makanya gampang banget. Di tempat baut-baut itu kita semprot aja. Biar lebih gampang dibuka bautnya. Terus jadi nggak gampang korosi ya. Kadang-kadang kalau bautnya agak usah dibuka terus kita paksa, itu suka bikin, jadi biar bautnya tuh awet ya. Kadang-kadang tuh kalau misalkan agak keras, itu suka bikin bautnya luka dan lama-kelamaan jadi dol gitu. Dan dikasih ginian, itu jadi gampang dibukanya. Sama kadang-kadang tuh ya, kita masang baut apa besi ketemu besi suka bikin bunyi ya, ngekok-ngekok gitu, bisa hilang pakai ini. Terus kalau misalkan nih motor udah tua banget ya kan, kadang-kadang kan suka ada yang nempel tuh debu, kotoran, oli atau semacamnya, gemuk. Nah, itu bisa dibersihin pakai ginian. Jadi nanti setelah kita bongkar, ini silikatnya bakal kita semprot pakai Rexco 50 ya. Habis itu kita lah pakai tisu totol-totol aja biar ada masih minyaknya sedikit, biar bisa melindungi si kerangkanya ini lebih lama dari karat. Oke, udah semua bautnya kita kasih Rexco 50. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita mau di alat-alat elektronik gimana? Disemprot ginian kan bisa bikin korslet dong. Nah, tenang aja. Ada namanya Rexco 18 Specialist Contact Cleaner. Kalau ini emang buat electronic parts. Jadi dia nggak ada residu, nggak konduktif nih paling penting, jadi nggak bikin korslet ya. Dan dia juga quick dry, dan yang paling penting dia di soft oil, grease, and dust sama. Jadi dia bisa ngebersihin juga. Dan kita pakai ini udah lama banget ya, jadi terpercayalah. Kita betulin speedometer udah ribuan, pakai ini semua buat kontak cleanernya. Oke, jadi langsung aja kita buka motor ini. Dan satu lagi ya, ini sebelum kita bongkar, ternyata emang plastiknya makin tipis dibandingkan dengan yang model sebelumnya. Jadi gue lihat di Primes Asia, ternyata emang ini gampang banget buat goyang ya. Sama seperti Stylo kemarin, gue pas buka Stylo sama buka Genio, ternyata emang plastiknya makin tipis. Dan di bagian belakang sini juga sama. Ini ditekan gini aja tuh goyang gitu loh. Kalau ininya dibuka, ya, ya ini lebih kentar lagi goyang ya. Melewat. Sama ini nih. Nah, di bagian sini ini tipisnya agak lumayan ya. Cuma gue nggak tahu ini tipisnya karena emang cost down atau mau dibikin kayak motor trail ya. Kalau motor trail itu plastiknya itu dibikin emang flexing sengaja biar kalau jatuh dia nggak langsung pecah, tapi dia bisa balik lagi, mantul lagi. Ya, jadi kita husnuzonnya bahwa Honda Beat yang terbaru ini dibikin seperti motor trail. Karena gue kemarin kena gamas motor, gue cek ternyata yang lama tuh nggak segitu gininya. Ya sama ada flexingnya sedikit ya, cuma nggak separah yang sekarang sih, terutama di bagian depannya ini ya. Kayak Supra X batok geter. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung bongkar aja sekarang. Dia tuh klip plastiknya makin banyak ya mas ya, dibanding model sebelumnya ya. Nah, ini kalau udah dikasih Rexco, buka aja lebih gampang. Nah, ini salah satu yang bisa membuat si Honda Beat ini jadi makin ringan ya. Tapi emang ini ringan banget sih. Dan gua pikir awalnya dikasih plastik bagian behel belakangnya jadi kelihatan murahan. Ternyata enggak sih, dipegang tuh masih solid. Dan ini lebih bagus dari yang gua kira tuh. Enggak flexing loh, kuat ini. Yang enggak kuat bodinya. Ininya malah kuat loh. Nah ini kalau misalkan dibuka si karpetnya tadi bentuknya jadi kayak gini nih. Jadi ada plastik-plastik kayak gini dengan pattern, jadi kita nggak licin di bagian bawahnya sini. Ini bagian akinya. Jadi sama seperti motor Honda lainnya, dia punya aki di bagian bawah ya, pakai SAF ya. Nah, Mas, kalau spakbornya miring, mau dilurusin caranya gimana, Mas? Dudukan bautnya digeser dikit. Dudukan bautnya digeser dikit. Jadi confirm ya, ternyata bisa. Kemarin yang nanya, emang bisa dilurusin gimana caranya? Tuh.
Ini abangnya yang udah terbiasa bongkar-bongkar motor, bisa ternyata. Oke, udah kita bongkar semuanya ya dan bisa kita lihat ini ternyata sasisnya itu sama persis sama si Honda Beat yang lama. Jadi untuk bodi bawahnya itu bisa plug and play, tapi katanya untuk batok atasnya ini dia agak sedikit berbeda di bagian mountingnya. Tapi kelihatannya sih masih sama ya. Dan kemarin gue baru ngeliat video stylo kemarin ya. Waktu kita bongkar itu kan silikatnya masih banyak. Yang ini sudah lebih baik. Ya, jadi kalau kita lihat mendekat sini ya, ini silikat-silikat di sini tetap ada dan enggak sedikit juga, masih banyak juga sih kalau menurut gue ya. Tapi ini sudah lebih mending dibandingkan dengan si Stylo kemarin. Jauh lebih mending ya. Di bagian sini juga udah lebih sedikit ya. Kemarin tuh banyak banget ya, sekarang lebih sedikit ya. Kita lihat sebelah kanannya, ini juga sudah lebih sedikit ya. Jadi nggak hilang total, tapi lebih sedikit aja dibandingkan dengan yang lama. Terus kita angkat bagian sininya ya. Hup. Nah, di bagian sini, ini silikatnya bisa dibilang hampir nggak ada loh ya. Cuma di sini doang nih, di sini ada sedikit ya, di sini sedikit, tapi sisanya udah lebih bersih, jauh lebih bersih. Coba ke sini juga, ini ada sedikit sekali ya. Jadi dibandingkan dengan Honda Stylo yang kemarin kita bongkar, wah ini udah jauh lebih baik. Tapi lebih baik ya, bukan hilang sama sekali. Jadi masih ada. Nah, ini kan yang kalian pengen kan? Seberapa tebal ya? Kalau ketebalan sih, gua rasa nggak jauh berbeda dengan yang lama ya. Rasanya gimana Mas? Sama apa? Sama ya, sama yang lama ya? Nggak ada penebalan yang signifikan, cuma catnya lebih bukan lebih rapi, kayak lebih tebel ya. Ya ini di bagian sininya nih silikatnya udah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan model sebelumnya ya. Oke, ya kita taruh lagi. Tapi yang sebenarnya yang menurut gua agak emes sih bukan sasisnya ya. Sasisnya masih lebih oke dibanding sebelumnya. Cuma yang di bener-bener downgrade itu ya plastiknya ini loh. Tuh, ini bener-bener jadi flexing banget gitu. Jadi goyang sekali gitu. Jadi kayak makin tipis aja gitu kan. Karena gue nyobain yang Honda sebelumnya, ini bener-bener berasa banget tipisnya ya. Tuh, sama ini kalau dari dalam matching-matchingannya agak kurang rapi, tapi dari dalam ya, kalau dari luar sih rapi-rapi aja. Ya tapi gue nggak tahu ya apakah Honda itu sengaja biar kayak motor trail gitu ya. Jadi kalau nabrak atau semacamnya itu nggak ini ya, nggak gampang pecah. Nah, tuh tipis sekali. Ini lampunya seperti ini ya, kecil. Dari dalam kayak gini. Ini buat ngatur ketinggian lampunya nih, bisa diputar dari sini. Ngaturnya dari sini nih. Jadi colokin, kadang-kadang suka ngerasa wah ini lampunya terlalu tinggi gitu ya, diputar aja di sini nih, colokin kabel. Kok kabel sih? Colokin obeng kembang, puter, nah itu bisa ngatur ketinggiannya dari sini. Tapi emang dia belum proyektor sih. Ya motor harga segini belum proyektor ya wajar lah. Nah ini mesinnya nih, ini mesinnya masih sama, 110 cc. Agak lumayan berat ya. Dan di bagian bawahnya sini, dia tuh nggak langsung, biru-biru. Ininya tintanya masih basah ternyata. Jadi ini salah satu QC ya. Jadi kalau misalkan habis dibaut, itu biasanya ditandain bahwa ini udah kencang. Dan ini udah ditandain nih. Dan ini nih bawahnya dia tuh ada pelindungnya. Jadi untuk yang Beat SAF ini dia kalau misalkan kepentok deng gitu ya, dia masih ada pelindungnya. Nggak kayak Vario 160 atau Honda PT 160 yang crankcase-nya suka pecah ya. 160 cc kayaknya beda mesinnya. Makanya yang ini dia masih ada pelindungnya. Nggak perlu takut kalau misalkan kena sesuatu, dia masih harusnya lebih aman nih. Ada pelindungnya. Cukup tebel. Mountingnya seperti ini, sederhana. Dan ini mesinnya compact banget ya, 110 cc cuma segini doang. Makanya dia meskipun motor kecil tapi punya bagasi yang gede karena compact sekali. Bannya juga kecil seperti ini ya.
Ini tintanya ternyata kayak tinta pemilu ya. Nggak bisa hilang loh. Nah, terus ini bagian atasnya ya. Jadi speedometernya itu sebenarnya masih sama speedometer Honda Beat yang lama. Cuma covernya aja dibikin berbeda. Ya, terus juga kalau yang baru itu, nah ini nih. Dia punya indikator buat aki. Ya, ini nggak kelihatan sih. Kalau yang lama nggak ada. Bentuknya kayak gini, sederhana sekali ya, kecil. Bagian sini juga. Jadi ini kayaknya motor paling tipis plastiknya ya, paling flexing yang pernah gue coba. Terus juga mesinnya di sini dia nggak ada kickstarternya, tapi katanya bisa ditambahin ya. Jadi tinggal dibolongin, dimasukin gearnya, diganti beberapa part, udah langsung bisa jadi kickstarter ya. Terus ketebalannya ya, kita lihat ini 2 lempeng dijadiin 1 ya. Kita lihat di bagian sini berapa milimeter. Oke. Ini sekitar hampir 3 mili ya. Terus kita lihat lagi di bagian bawahnya nih. Ini sama 2 lempengan besi jadi 1. Ini sekitar 0,2 mili. 0,2 mili. Ini 1 lempeng doang nih. Set. Tekan, kita puter. Ini hampir 0,2 mili. Bagian sininya nih. Ini bagian apa namanya, leher naganya. Nah, ini pasti yang paling kalian suka nih, bunyi nih. Ini suaranya lebih padat. Tapi tetap masih kaleng suaranya. Ini kayaknya kayak catnya lebih tebel dibandingkan dengan yang lama. Makanya suaranya nggak teng teng teng. Tapi masih ada tok 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 gitu. Nah, ini kan udah ketahuan mana bagian silikat-silikatnya ya. Cuma emang sekarang udah nggak terlalu besar. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini silikat bisa jadi karat nggak sih? Gua sendiri masih belum tahu apakah itu bisa jadi bibit karat apa enggak. Cuma nggak ada salahnya kalau misalkan kita takut, ya silikat-silikat ini kita kasih ini aja, Texco. Dia kan salah satu fungsinya kan anti karat ya. Jadi kita biarin agak sedikit berminyak, jadi nggak usah digosok ya. Biar si Rexco-nya itu masih menempel, biar lebih tahan dari karat. Ada sedikit di sini, sama di sini nih. Ini juga bagian yang cukup krusial ya. Kenapa? Karena ini shock breaker ada di sini, jadi dia nahan. Dan Honda Beat seperti biasa, shock breakernya sebelah kiri doang, kanannya nggak ada tahanan sama sekali. Dan untuk di bagian sini ini nggak ada silikat sama sekali ya. Jadi silikatnya benar-benar cuma di bagian sambungan-sambungannya aja. Dan ini the way much better. Kontennya jadi nggak terlalu seru ya karena sedikit silikatnya. Cuma tipisnya ampun deh. Udah ya, cuma segitu aja. Jadi emang improvementnya lumayan ya. Dibandingkan dulu Genio ke Stylo tuh improvementnya nggak terlalu ya menurut gue. Tapi dari Genio Stylo ke Honda Beat baru SF 2024 ini udah jauh lebih sedikit silikatnya. Dan gue ngerasa juga udah nggak terlalu kaleng kayak dulu ya, lebih tebal sedikit aja. Yang tadinya teng 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 banget sekarang jadi lebih nggak kaleng-kaleng amat lah kalau diketok. Sekali lagi, time will tell ya. Tapi nanti kita lihat aja apakah lebih awet dibandingkan dengan yang lama ya. Karena kalau secara fisik kita lihat, kita pegang, emang lebih bagus dibandingkan dengan yang lama. Tapi masih ada silikatnya. Apalagi ya bagian sini nih menurut gua ya kelihatan banget ya. Cuman memang yang gua rasain pengurangannya itu di body-bodinya yang sekarang jadi super tipis ya. Entah gue belum pernah ketemu motor yang body plastiknya setipis ini. Apakah ini buat menghemat atau biar motornya lebih ringan atau mau dibikin kayak motor trail gitu ya. Jadi kalau jatuh dia masih bisa balik gitu, nggak langsung pecah. Oke, ya wes itu aja vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen lihat stylo waktu kita bongkar seperti apa, bisa cek di deskripsi, kita taruh video waktu kita bongkar stylo dan bongkar Honda Genio ya. Jadi buat yang belum nonton coba nonton ke sana dan nanti kita akan coba jalan-jalan pakai Honda Beat terbaru. Tapi so far impresi gue sih itu sih, bodi makin tipis, rangka makin bagus. Meskipun masih ada silikatnya. Gue berharap sih ya bisa nggak sempurna ya. Maksudnya gue berharap silikat itu benar-benar hilang, tapi ternyata enggak. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.